Bismillahirrahmanirrahim. Bersama lagi untuk belajar CFD. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mencoba untuk mensimulasikan aliran di dalam sebuah pipa, ya, yang di dalam pipa itu ada orifice meter. Ya, kita sudah melakukan simulasi ini yang ada di sini, ya, CFD Simulation of Orifice Meter, di mana hasilnya saat itu, ini saya langsung saja percepat ya ke arah sini. Saat itu kita menggunakan model turbulen adalah K epsilon dengan strategi yang sudah kita bahas pada belajar CFD saat itu. Hasilnya adalah koefisien orifice itu 0,637. Sedangkan kalau kita menghitung menggunakan persamaan empirik itu sekitar 0,6, ya. Biasanya harga koefisien orifice itu antara 0,6, 0,1. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk merubah model turbulensi dari K epsilon dengan model turbulensi yang lebih kompleks, ya. Harapannya dengan model turbulensi yang lebih kompleks itu hasilnya lebih bagus. Namun karena persamaan yang lebih kompleks itu memerlukan waktu simulasi yang lebih lama dibandingkan dengan model turbulensi yang sederhana. Nanti kita akan coba bagaimana perubahan tersebut. Perubahan yang akan kita lakukan itu sebagai berikut. Yang semula kita melakukan menggunakan model ini, ya, model standar K epsilon, itu akan kita ubah menggunakan model ini, Reynolds stress model, ya, dimana kalau K epsilon turbulence model itu parameter persamaannya, ya, itu cuman ada dua, ya, tetapi untuk viskus menggunakan Reynolds stress model ini itu parameter persamaan turbulennya itu ada 7, ya, sehingga itu lebih kompleks. Jadi kalau misalkan ini kita lihat di sini, ya, ini, ya, Reynolds stress, ini viskus ini kalau mulai dari sini, ya, ini invisit, ini untuk aliran invisit laminer, kemudian ini dari sini ke sini ini turbulen semua untuk aliran turbulen, ya, mulai dari satu persamaan. Di sini Fluent menggunakan Spalart-Allmaras model. Kemudian kalau untuk yang dua parameter, ya, K epsilon dan K omega, ini untuk yang dua persamaan, kemudian 3 persamaan transition K KL omega, kemudian kalau 4 transition SST, kemudian 7 adalah Reynolds stress. Nah, ini yang akan kita coba pergunakan. Kalau yang ini sudah gabungan, ya, gabungan antara beberapa model, ya. Nah, ini kalau ini memerlukan jumlah mesh yang sangat besar, ya, karena dia mensimulasikannya tidak menggunakan model, ya, untuk skala yang besar, ya, skala turbulensi yang besar itu dia tidak menggunakan model, tapi untuk skala turbulensi yang sangat kecil baru mereka menggunakan model, ya. Kalau tidak ada modelnya itu nanti diberi nama direct numerical simulation, itu memerlukan mesh yang sangat besar atau mesh yang sangat halus, ya, terutama di daerah boundary layer. Nah, ini kita akan coba dari dua persamaan, yaitu K epsilon yang sudah kita coba,
Kemudian sekarang kita akan melakukannya menggunakan 7 persamaan, yaitu Reynolds stress. Nah, secara garis besar perubahannya sebagai berikut. Kalau kita menggunakan model Reynolds stress, maka simulasinya harus kita jalankan secara transien ya, tidak steady state. Ya, ini transien. Nah, ini ya. Oleh karena itu kita harus merubah dari mode steady state, kita rubah ke mode transien ya. Kemudian di dalam simulasi yang lalu, boundary condition untuk outlet itu adalah outflow ya. Di sini kita coba ubah dengan menggunakan model pressure, menggunakan kategori pressure outlet. Ini lebih realistik ya, pressure outlet ini dibanding dengan outflow, di mana kita nanti akan melakukan setting ya, di outlet itu tekanannya adalah 1 atmosfer absolut atau 0 gauge ya. Itu lebih realistik daripada menggunakan outflow. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan melakukan setting time step ya. Jadi karena simulasinya unsteady state, maka kita harus menentukan time step-nya. Time step-nya itu berapa? Nah, ini penting sekali ya. Karena kalau time step-nya ini besar, itu perhitungannya jadi lebih kasar ya daripada kalau time step-nya kecil. Kalau time step-nya kecil, perhitungannya akan jadi lebih lama dibandingkan kalau time step-nya besar. Artinya kalau time step-nya itu besar, dia akan lebih cepat mencapai keadaan steady state ya. Cuman ada resikonya adalah perhitungannya kasar atau bahkan nanti bisa divergen. Kalau time step-nya ini kecil, perhitungannya akan halus ya, lebih akurat, namun memerlukan waktu yang lama untuk mencapai hasil yang seperti kalau dijalankan secara steady state gitu. Ini kalau untuk simulasi kita time step-nya adalah 1/1000 ya. Kemudian sampai berapa lama kita akan masih mensimulasikannya, ini yang harus kita prediksi ya. Kalau untuk orifice yang akan kita simulasikan itu volume calculation domainnya itu segini ya. Ini bisa kita peroleh dari sini ya. Kita bisa peroleh dari sini. Jadi ini ya, di report volume integral. Nah, ini volume, ini kita compute, ini adalah calculation volume total calculation domain ya. Jadi kalau volumenya sekian, maka apabila volume flow rate yang masuk ke dalam calculation domain, ini dari sini ya, kemarin sudah kita coba ya, volume flow rate ya, di sini volume flow rate, kita pilih yang inlet, kita compute, hasilnya segini. Nah, di sini kita memperoleh bahwa resident time itu volume dibagi dengan volume flow rate ya. Dari sini hasilnya adalah 5 detik. Jadi residence time-nya 5 detik. Beberapa literatur itu menyebutkan apabila kita melakukan simulasi secara transien ya, berapakah waktu yang diperlukan untuk melakukan simulasi itu kira-kira literatur itu menyebutkan setidaknya 1 kali residence time ya. Jadi kalau residence time-nya 5 detik, itu diperkirakan saat kita melakukan simulasi sebanyak ini, jadi kalau 0,01 time step-nya 0,01 detik, maka kita harus melakukan simulasinya sebanyak 5000 time step, di mana setiap time step kalau di sini disetting 20 iterasi. Nah, nanti tergantung
apakah 20 iterasi ini itu dilakukan semuanya 20 kali, ataukah kalau residualnya sudah mencapai 10 pangkat min 3 ya, pada umumnya itu tercapai sebelum 20 kali iterasi, ya berarti dia akan berhenti. Kemudian dia akan berlanjut ke time step berikutnya. Nah, ini petunjuk saja. Ya, ini petunjuk dari beberapa literatur. Kalau sebelum 5 detik hasil simulasi itu sudah nampak konstan, maka ya bisa kita hentikan ya simulasinya. Artinya kita anggap simulasinya sudah selesai. Kemudian ini yang ada perubahan untuk diskretisasi pada saat kita melakukan simulasi menggunakan model K epsilon, itu diskretisasinya seperti berikut ya. Ini kita ubah menjadi seperti ini ya. Ini juga saya peroleh dari beberapa literatur. Kalau untuk model Reynolds stress itu skimnya adalah simplex ya, untuk pressure velocity coupling. Kemudian seperti berikut ya, pressure-nya adalah presto, ini sama, second order. Kemudian Reynolds stress-nya juga sama, second order. Kemudian transient formulasinya adalah second order ya. Ini Vesido time methodnya tetap off. Jadi ini kita ubah, settingnya seperti ini. Jadi saya ulangi, settingnya adalah yang ini transient, kemudian boundary untuk outlet menjadi pressure outlet, lalu diskretisasinya atau metode kalau melihat menu di sini ya, itu seperti berikut ya, simplex, kemudian ini presto, yang lain adalah second order. Dan yang terakhir adalah time step-nya adalah 0,001 dan kita running 5000 kali time step dengan iteration per time step-nya adalah 20 iterasi ya. Nah, ini kita jalankan ya. Jadi ini kemudian kita running ya. Kita running seperti ini dan ini kita running. Nah, ini setelah kita running, hasil yang kita peroleh ini sampai dengan 2750 time step, jadi kira-kira sudah 2,75 detik ya, real time. Itu hasilnya sudah konstan ya, ini konstan ya, sampai dengan 3000 konstan. Kemudian saya lanjutkan lagi dari 3000 sampai dengan 4000 konstan ya. Ini hasilnya dari 4000 sampai 4500 konstan. Kita perhatikan hasilnya di sini adalah min ya. Coba saya stop dulu. Ini pada saat dia 5100 ya, min 67964, 5102, 5796, min 6,7964. Jadi hasilnya sudah tidak mengalami banyak perubahan ya. Nah, dari sini kita akan ambil data untuk di P1 dan P2 ya, seperti sebelumnya. Ini kan P1, P2. Jadi ini Reynolds stress model dengan delta T 0,001 detik. Ini P1, P2-nya berapa, nanti kita hitung CO-nya berapa. Nah, ini setelah selesai ya, kita akan coba ambil P1-nya berapa ya, area weighted average ya, P1 dan P2 compute. Ini setelah 5100 time step. Kalau tadi hasilnya kita ambil saat 2700 time step ya boleh ya, tidak apa-apa, kan sudah ini ya, sudah konstan. Oleh karena itu kita perlu mengamati profil ini ya. Kita perlu mengamati profil ini di dalam iterasi.
Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan kapan iterasi itu dihentikan, ya, kapan iterasi itu harus kita lanjutkan karena hasilnya eh, belum bagus ya. Nah, ini contohnya seperti berikut ya. Contohnya seperti berikut. Jadi kita siapkan profil ya seperti ini misalkan. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan hasilnya sudah konstan ya. Kalau hasilnya sudah konstan seperti ini dalam ya ini kan 1 detik ya kira-kira. Ini 1 detik ya. Berarti hasilnya sudah bisa kita anggap dia apa? Dia konstan, sudah tidak mengalami perubahan. Nah, ini panjang. 1 detik mana tadi? Ini ya. Nah, ini 2700 sampai 3000 itu berarti kan 0,3 ya. Ini hasilnya sudah konstan 0,3 detik. Nah, ini konstan di angka sekian ya. Nah, jadi ini yang perlu kita cermati ya. Nah, ini sudah ada hasilnya, ini P1, kita blok, kemudian kita copy, kita hitung di sini ya. Nah, ini kemudian untuk P2 kita hitung di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau menggunakan metode Reynolds stress model ya, hasilnya lebih mendekati ya, lebih mendekati ke orifice coefficient yang dihitung secara empirik ya. Nah, ini 0,63, ini 0,61, ini 0,60 ya. Ini lebih mendekati. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan model Reynolds stress model ini yang ada 7 persamaan dibandingkan dengan K epsilon yang 2 persamaan itu lebih bagus hasilnya. Namun perlu upaya komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan metode dibandingkan dengan menggunakan model K epsilon ya. Tentunya akan timbul pertanyaan, apakah kita harus selalu menggunakan model yang kompleks ya, untuk mendapatkan hasil yang bagus? Kita harus lihat kalau di dunia praktis ya, dengan orang yang sudah berpengalaman di dunia atau di bidang itu, maka penggunaan model-model yang sederhana seperti K epsilon dengan komputasi dengan upaya komputasi yang tidak besar ya, bisa kita running dengan cepat gitu, maka itu sudah cukup bagi orang-orang yang sudah berpengalaman ya. Tetapi bagi yang belum berpengalaman atau memerlukan hasil yang bagus, maka penggunaan model yang kompleks itu diperlukan. Jadi ini hasil yang kita peroleh ya dengan menggunakan advanced turbulent modeling, yaitu Reynolds stress model. Hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan model yang lebih sederhana 2 persamaan, yaitu K epsilon model. Pada kesempatan berikutnya saya akan coba menampilkan atau kita akan belajar bersama tentang aliran fluida atau aliran udara ya di dalam sebuah siklon. Di situ kita akan coba bandingkan menggunakan model 2 persamaan itu, kemudian dibandingkan dengan model yang 7 persamaan RSM. Nanti kita bandingkan hasilnya. Jadi kalau menggunakan K epsilon itu pressure drop-nya bagaimana,
termasuk efisiensi, prediksi efisiensinya bagaimana, dan setelah itu coba kita bandingkan dengan menggunakan model yang lebih kompleks, yaitu Reynolds stress model. Demikian belajar bersama CFD kali ini. Terima kasih.